Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam podcast PS03 DPKL, yaitu Ngobrol Santai Nambah Ilmu. Saya Tatak Budiarto akan memandu obrolan santai ini yang akan membahas mengenai salah satu program kerja PS03 yang berfokus pada nilai-nilai strategis, yaitu coordination and teamwork serta public interest. Hal ini dalam rangka memperkuat kebijakan untuk mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kali ini kita akan membahas bagaimana kerjasama Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kerjasama ini, kami akan mengundang narasumber yang sangat kompeten dan sangat memahami manfaat kerjasama Bank Indonesia dan Dirjen Pajak bagi masing-masing pihak. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, saya undang narasumber kita yaitu Kak Vincentia Rininta Emasari dari Divisi Pengelolaan Informasi Perkreditan. Selamat datang Kak Vincent di acara kita Ngobrol Santai Nambah Ilmu, dan narasumber berikutnya adalah Kak Fitri Indah Gayatri dari Divisi Devisa Hasil Ekspor Non-Tambang. Ya, selamat datang juga Kak Fitri dalam acara Ngobrol Santai ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh manfaat dari ngobrol santai ini ya. Nah, berikutnya kita langsung aja ya Kak Vincent. Boleh dijelaskan mengenai awal mula kerjasama Bank Indonesia dengan Ditjen Pajak ini yang dilakukan oleh divisinya Kak Vincent nih. Silakan Kak. Kerjasama BIDJP diawali dari tahun 2014. Pada saat itu, Bank Indonesia dan Kemenkyu menandatangani satu NK atau nota kesepahaman yang menjadi payung hukum untuk kerjasama BI dan DJP. Dan kerjasama BI-DJP di 2015 ini mengatur mengenai pertukaran data antara BI dan DJP. BI menyampaikan data perkreditan yang saat itu masih dikelola oleh Bank Indonesia melalui sistem yang namanya Sistem Informasi Debitur, sedangkan untuk DJP mereka menyampaikan data identitas wajib pajak dan data agregat keuangan. Nah, pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SID kepada OJK pada tahun 2018, BI dan DJP sepakat bahwa kita akan tetap melakukan kerjasama ini. DJP tetap menyampaikan data kepada Bank Indonesia untuk pelaksanaan kepentingan tugas Bank Indonesia, antara lain peningkatan kualitas data dan penyusunan statistik. Oh iya, berarti tetap terus ya itu ya Kak ya. Nah, untuk Kak Fitri Indah nih, ini kan dari divisi yang lain nih Kak. Ada divisi devisa hasil ekspor non tambang. Apa sih bedanya sih kerjasama dari, kan kita nih sama-sama antara BI dan Ditjen Pajak nih, tapi beda divisi sih. Bedanya apa sih Kak? Kalau dengan divisinya Kak Vincent? Kita itu dari divisi devisa hasil ekspor. Nah, memang perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan pajak itu memang naungannya dengan nota kesepahaman. Nah, tapi karena tugas kita memang agak sedikit berbeda, nah pendetailan apa saja kerjasamanya itu dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama. Nah, ada namanya perjanjian kerjasama pertukaran data, khususnya devisa terkait kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini Bank Indonesia memberikan data kepada pajak, yaitu devisa ekspor, kemudian ada devisa pembayaran impor, profil eksportir, dan profil importir. Nah, kemudian dari Dirjen Pajak juga memberikan data kepada kita, yaitu data identitas wajib pajak dan laporan keuangan. Jadi, kita saling bekerja sama untuk melakukan pertukaran data yang memang dibutuhkan terkait dengan tugas masing-masing. Gitu sih, Mas Tata. Oke, makasih Kak Fitri. Tapi ini jadi pertanyaan ya buat saya ya. Mungkin Kak Vincent bisa bantu jawab nih. Ini kan jadi akan banyak kerjasama ya antara BI sama DJP, itu ganggu nggak sih Kak? Mungkin bisa dijelasin Kak? Jadi Mas Tatak, nggak dipungkiri bahwa pada awalnya seluruh kerjasama dilakukan sesuai kebutuhan dari masing-masing satker. Nah, pada 2020, BI dan Kemenkyu itu sudah mendatangi satu NK yang sifatnya BI dan Kemenkyu-wide, yang nantinya akan menjadi payung kerjasama BI dan seluruh direktorat yang ada di bawah Kemenkyu. Dalam NK tersebut juga diatur bahwa
PKS yang masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu kerjasamanya, seperti PKS yang 2015, ini bisa dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, diatur juga bahwa dalam 2 tahun itu nanti akan diperpanjang atau diamandemen sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Nah, untuk memperkuat sampai ada PKS yang baru, kita sepakat bahwa diatur di dalam satu forum harmonisasi yang dikoordinir oleh DPPT. Oke. Waduh. Penjelasannya. Iya. Kendala apa sih kalau yang dulu, kan kita udah jalan lama nih antara BI dan DJP. Kalau dari divisi Kak Afin kan kendala yang dihadapi pada saat pertukaran data atau dengan DJP kemarin tuh ada kendalanya apa aja sih Kak? Jadi kalau kendalanya tuh umum banget ya Mas ya. Misalnya kayak penyampaian data itu nggak tepat waktu Mas. Nah itu kendala banget karena kita kan butuh data tuh kan cepat gitu ya, cepat dan ada jadwal-jadwalnya yang sudah kita sepakati bersama. Nah juga ada perubahan PIC misalnya Mas. Jadi kalau di TV DJP itu ada perubahan rotasi atau SDM-nya berubah gitu ya Mas ya, kita perlu menjelaskan lagi dari awal PKS itu seperti apa sampai dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Itu sih Mas Atai. Ya. Mungkin transfer knowledge-nya itu ya di sananya, atau mungkin di kita juga ngalami juga kali ya Kak Vincent-nya. Kalau dari divisi Kak Fit nih, dari divisi devisa hasil ekspor non tambang gimana Kak? Apa kendalanya sama nih Kak? Kendalanya sih kurang lebih sama ya, tapi ada sedikit tambahan yang sudah dijelaskan sama Mbak Vincent tadi, yaitu terkait dengan sistem. Kan namanya pertukaran data itu kan pasti melalui media elektronifikasi, di mana sistem Bank Indonesia akan terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Nah, kan tidak mungkin juga kalau misalnya data itu kita rutin kasihkan kepada mereka dan mereka juga ngasihkan kepada kita, tapi manual sama orang. Makanya itu perlu namanya sistem. Namanya sistem itu kan tidak setiap hari akan bisa jalan lah, lancar gitu kan. Ada aja kendala teknisnya. Nah, itu yang memang harus dikomunikasikan dengan baik dengan Dirjen Pajak apabila memang ada kendala teknis yang dihadapi. Demikian sih Mas Tata. Oke, terima kasih Kak Fitri. Memang sistem itu memang harus kita mitigasi bersama ya, karena sistem itu memang sangat membantu dan juga akan bisa sangat menyulitkan ya kalau sistem itu nggak jalan dengan baik. Nah, ini kaitan dengan PS03 kita ini, Kak Vincent, terutama dengan masalah coordination teamwork dan public interest ya. Mohon yang dapat kita peroleh bila kita kaitkan dengan PS03 ini gimana Kak Vincent? Mungkin bisa sedikit dijelasin Kak? Oke Mas, jadi data perpajakan yang kami peroleh khususnya adalah data identitas WP atau wajib pajak. Itu kami gunakan untuk peningkatan kualitas data penkreditan dan digunakan akhirnya untuk statistik ataupun pengambilan kebijakan bagi Indonesia yang sifatnya strategis. Nah, kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan publik, Mas. Jadi terkait kalau nilainya strategis itu terkait dengan public interest. Nah, selain itu, untuk seluruh pemanfaatan data perpajakan ini dilakukan dengan dukungan penuh dari DJP dan satker-satker yang terkait. Tadi saya sempat sebutkan ada DPPT juga ya Mas ya, untuk yang mengelola forum harmonisasi. Nah, dan juga ada juga Desta yang terkait dengan statistik. Nah, ini merupakan bentuk dari kolaborasi aktif atau dalam NNS itu coordination and teamwork Mas, gitu. Duh, terima kasih sekali Kak Vincent, sangat komprehensif penjelasannya. Nah, mungkin dari Kak Fitri bisa ditambahkan atau ada tambahan lainnya, Kak Fitri? Jadi terkait dengan kerjasama ini, yang jelas Gubernur Bank Indonesia selalu memberikan arahan kepada kita untuk melakukan yang namanya sinergi antar lembaga, dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan sinergi. Nah, sinergi ini adalah sebuah collaboration and teamwork di mana Bank Indonesia bekerja sama dengan institusi atau lembaga lain.
DPKL sendiri pun bekerja sama dengan satker lain, dan di sini kita bekerja sama dengan Departemen Statistik. Nah, kemudian yang namanya pertukaran data, baik itu kita keluar ataupun kita yang terima, kita pasti dari sisi kita akan memberikan yang terbaik. Nah, kita sangat memikirkan kualitas data maupun elemen data apa saja yang mereka butuhkan. Itu erat sekali kaitannya dengan salah satu nilai-nilai strategis Bank Indonesia, yaitu public interest. Jadi kita memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan lembaga lain, dan data pun berkualitas. Ya, berarti kayak tagline DPKL ya, Kak Fitri ya. Jadi data berkualitas, stakeholder puas. Nah, betul sekali. Oke. Mungkin harapan ke depan terkait dengan kerjasama antara BI dan DJP ini, Kak Vincent, harapan ke depan bagaimana, Kak? Harapannya tentu aja perjanjian kerjasama ini dapat berlangsung terus ya, Mas ya. Jadi kayak PKS yang tadinya 2015 itu ya istilahnya harus 2 tahun lagi tuh harus diperpanjang ya, Mas ya. Itu bisa lanjut lagi, kemudian dan itu PKS barunya mencangkup kebutuhan BI maupun kebutuhan DJP secara keseluruhan. Nah, itu bisa terselesaikan di kerjasama berikutnya gitu, Pas. Ya, tetap harus ada evaluasi juga ya, Kak ya. Jadi antara sistem di kita dan di DJP juga ya. Kalau dari Kak Fitri, mungkin ada tambahan juga, gimana, Kak? Harapan ke depan tentu pasti ada ya. Namanya sinergi itu ya kita sih berharap sinergi itu akan menjadi lebih baik lagi, baik dalam segala hal. Yang pertama dari sisi pertukaran datanya, terus yang kedua dari sisi kualitas datanya, yang ketiga dari sisi komunikasi antar instansinya. Nah, apalagi sekarang menuju Central Banking 4.0, di mana akan terdigitalisasi. Jadi harapan kedepannya tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi terkait pertukaran data ini, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih baik, terus secara teknologi juga dapat memudahkan baik dari sisi Bank Indonesia maupun dari sisi Dirjen Pajak. Demikian sih Mas Tatak harapan kami. Ya, setuju Kak Fitri. Jadi kita menambahkan aspek digital di kerjasama BI dan DJP ke depan ya Kak ya. Kita harapkan seperti itu. Kayaknya sudah cukup ya, kita ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Kak Vincent dan Kak Fitri atas informasi dan narasumber yang sangat bermanfaat. Jadi dari diskusi ini, obrolan santai kita kali ini, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa kerjasama BI dan DJP ini akan sangat bermanfaat dalam rangka mencapai tujuan PS03, khususnya menjaga stabilitas sistem keuangan serta perwujudan dari nilai-nilai strategis, khususnya coordination and teamwork, serta public interest. Nah, sebagai penutup, ada pantun yang ingin coba kami sampaikan ya. Pergi ke pantai bersama keluarga, Cakep. berbekal kelapa muda dan jeruk nipis peres. Ngobrol santai, nambah ilmu bareng DPKL PS03. Mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam kerangka coordination and teamwork serta public interest. Saya Tatak Budiarto, kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPKL, data berkualitas, stakeholder puas. Digital Pajak atau DJP ya, ini memiliki satu ya salah gue, tolong diulang. Tapi ke depan ada suara anak kecil ya. Ada yang teriak-teriak di belakang backsound, gimana tuh, mau diulang nggak? Lagi masuk kamar dia, ke WC. Nah, jangan teriak-teriak, nah.